Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Adik-adik semua sehat? Kakak percaya bahwa adik-adik semua dalam keadaan sehat. Semua karena kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan. Karena itu, di pagi hari ini, mari adik-adik dengan penuh sukacita kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk senantiasa tertuju kepada Tuhan di pagi hari ini ya, lewat ibadah online kita. Iya adik-adik, kakak jemput adik-adik semua berdiri dan kita mengangkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Kita menyanyikannya dengan penuh sukacita ya. Musik. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Iya adik-adik, bagaimana semuanya bersukacita? Semuanya semangat? Pastinya semuanya semangat. Dan mengangkat satu lagi lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja.
Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya, adik-adik, kakak persilakan semuanya duduk kembali. Iya, mari kita lipat tangan dan kita tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur di pagi hari ini Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami di sepanjang malam dan Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini. Kami boleh berjumpa kembali satu dengan yang lain bersama dengan kakak pengasuh sekalipun lewat online. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Semuanya boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu, siapkan Alkitabnya, tetapi sebelumnya kita mengangkat satu lagu. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita bersama-sama membuka di dalam Kejadian 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Mari kita memohon hikmat Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu telah tersedia, kami hendak membaca, tetapi juga belajar bersama-sama akan firman-Mu. Tuhan memberikan kami hikmat, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan hendak mau katakan bagi kami sekalian. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, Kejadian 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, kakak akan membacakannya untuk kita sekalian, atau adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh ya kita baca bersama-sama. Kita mulai dari ayat pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betinanya.
supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Demikian jauhnya pembacaan kita di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang senantiasa setia mendengarkan tetapi juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Iya, adik-adik, di pagi hari ini cerita firman Tuhan bagus sekali ya, bercerita tentang air bah. Iya adik-adik, kakak akan bercerita di pagi hari ini dengan menggunakan gambar. Karena itu adik-adik, semua matanya boleh tertuju ke kamera ya, atau yang menggunakan laptop boleh, HP juga. Siapkan diri baik-baik, duduk yang manis, kakak akan bercerita. Iya adik-adik, di dalam pembacaan kita tadi, yaitu bercerita tentang Bapak Nuh. Iya, adik-adik, di dalam pembacaan di ayatnya yang pertama bahwa di bumi banyak manusia berbuat jahat. Ya, ini zaman dahulu banyak manusia berbuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Iya, pada zaman dahulu orang melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Orang sudah mulai melawan Tuhan, mulai tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, mulai melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka membunuh, mereka mencuri, bahkan banyak hal-hal yang Tuhan tidak suka mereka lakukan. Karena itu Tuhan marah adik-adik. Tuhan mau menghukum bumi dan juga manusia-manusia yang ada di dalamnya. Tetapi ada satu hamba Tuhan yang Tuhan kasihi, yaitu siapa? Dia adalah seorang Bapak Nuh. Ini adik-adik, di sini gambarnya Bapak Nuh sudah tua ya. Di dalam pembacaan kita tadi bahwa Bapak Nuh pada saat dia mau menghukum bumi, dia berumur 600 tahun. Jadi adik-adik, sudah tua sekali ya, sudah opa-opa. Iya, ini gambarnya sudah kakek-kakek ini ya. Tuhan teringat akan hambanya, yaitu Bapak Nuh. Tetapi Nuh adalah orang yang baik. Iya, Bapak Nuh ini dengar-dengaran sama Tuhan. Karena itu Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Iya, Tuhan mengasihi Bapak Nuh. Karena itu Tuhan mau menolongnya. Dengan cara apa adik-adik? Tuhan menyuruh Nuh membuat perahu yang besar. Ini ada di gambar contohnya. Iya, Bapak Nuh ini disuruh membuat perahu yang besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak adik-adik. Ini yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Iya, ini adik-adik bisa lihat ada 3 orang anaknya laki-laki semua ya, bernama Sem, Ham, dan Yafet. Adik-adik mau tahu, Sem dan Ham dan Yafet juga orang yang
baik dengar-dengaran kepada orang tuanya. Karena itu, ketika Tuhan menyuruh Nuh membuat perahu yang besar, mereka ikut membantu orang tua mereka. Ini contohnya, saat mereka membuat perahu yang besar, mereka bekerja sama. Dia membantu Bapak Nuh ya, untuk membuat perahu yang besar. Ini adik-adik. Oke, gambar berikutnya. Setelah Bahtera selesai, iya adik-adik kalau kita membaca firman Tuhan di ayat-ayat selanjutnya, di situ diceritakan bahwa Tuhan memberikan ukuran-ukuran perahu, berapa tingginya, berapa lebarnya, dan Bapak Nuh mengikuti semua perintah Tuhan, apa yang Tuhan suruhkan dia buat. Akhirnya ketika beberapa waktu lamanya mereka membuat perahu ini akhirnya jadi. Nuh dan juga istrinya beserta 3 orang anaknya dan juga anak mantunya, mereka bersiap untuk naik di perahu. Sesuai perintah Tuhan bahwa ketika Bahtera sudah jadi, mereka harus naik ke Bahtera atau perahu dengan membawa 7 pasang binatang halal dan mengambil 1 pasang binatang haram. Ya, ini adik-adik ya. Nuh tetap dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepadanya. Akhirnya adik-adik, ketika Nuh dan juga keluarganya beserta binatang-binatang yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk dibawa, ketika mereka semua sudah di dalam Bahtera, Tuhan menurunkan hujan yang sangat lebat. Akhirnya datanglah air bah menutupi bumi. Iya, selama 40 hari adik-adik. Luar biasa ya. 1-2 hari saja hujan, itu bisa sampai banjir. Ini 40 hari adik-adik, akhirnya air bah ini memenuhi bumi. Setelah semuanya di luar tenggelam, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka semua tenggelam, dan juga pohon-pohon semuanya. Apa yang terjadi dengan Bapak Nuh? Ya, adik-adik, mereka hidupnya terpelihara. Tuhan menjaga mereka bersama dengan binatang-binatangnya. Ini ada Bapak Nuh setia merawat binatang-binatang yang Tuhan sudah titipkan. Ini Bahteranya besar sekali ya adik-adik. Ini ada tangga-tangganya berapa ya? Pernah lihat kapal labobar? Ya, mungkin seperti kapal labobar ya adik-adik. Ini dia. Setelah semua manusia dalam binatang masih terkena bahaya, setelah semuanya di luar sudah tenggelam, maka hujan yang lebat tadi pun berhenti. Tuhan menghentikan hujan yang lebat tadi. Akhirnya perahunya Nuh berhenti di pegunungan Ararat. Adik-adik ini boleh lihat. Iya. Boleh ya. Pada saat itu air bah menjadi semakin surut, sudah mulai menghilang alias berkurang. Bapak Nuh mempunyai hikmat. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa air bah sudah tidak ada? Bapak Nuh mencoba melepaskan burung gagak dan burung merpati. Ya, kalau burungnya kembali berarti airnya masih ada. Tetapi kalau burung sudah tidak kembali berarti itu tandanya bahwa airnya sudah kering. Karena burung-burung sudah pergi sendiri mencari makan ya adik-adik. Setelah semuanya sudah baik di luar,
tanah sudah mulai menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya akhirnya keluar dari Batra. Adik-adik mau tahu, ketika Bapak Nuh keluar dari Batra, sudah selamat dari bahaya musibah, dia mendirikan mezbah. Dia mau bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengasihinya dan juga menolongnya, adik-adik. Iya, lihat ya, ini ada Bapak Nuh, istrinya dan juga anak-anaknya ya, beserta istri-istrinya. Semua binatang juga keluar dari Batra untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Adik-adik, Tuhan memberikan pelangi. Pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Iya, adik-adik, ini ada pelangi ya. Apa yang kita perlu dapatkan dari pembacaan kita di pagi hari ini? Dari cerita Bapak Nuh. Iya, yang pertama, kita harus taat seperti Bapak Nuh. Kita harus dengar-dengaran seperti Bapak Nuh. Adik-adik mau tahu, ketika Bapak Nuh membuat perahu yang besar, orang-orang sekitarnya menertawakannya, tetapi Bapak Nuh tidak terpengaruh sama sekali. Mereka tetap berusaha bekerja keras menyelesaikan pekerjaan mereka. Apa yang Tuhan perintahkan mereka tetap kerjakan. Akhirnya baterainya selesai dengan baik. Dan mereka boleh naik di Batra. Lewat cara itu mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus dengar-dengaran seperti Bapak Nuh. Karena ketika kita dengar-dengaran seperti Bapak Nuh, maka kita akan diselamatkan. Iya, adik-adik, apalagi? Kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Apalagi adik-adik, kita harus juga dengar-dengaran kepada siapa? Orang tua kita, kakak kita, bahkan om dan tante, opa oma semuanya. Orang yang lebih tua dari kita harus mengasihi juga mereka dan juga dengar-dengaran. Supaya apa adik-adik? Supaya hidup kita terpelihara, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan pasti menolong kita. Apalagi yang mau dipelajari dari cerita firman tadi? Taat kepada Tuhan. Apalagi adik-adik? Kakak percaya bahwa semua tadi yang sudah memperhatikan dengan baik pasti langsung mengerti. Karena itu adik-adik, apapun yang kita alami, kita harus senantiasa taat kepada Tuhan. Tadi cerita Bapak Nuh, ketika mereka membuat perahu, dia diejek-ejek. Ketika di luar sana ada yang mengejek-ejek kita, ada yang melakukan kesalahan, ada yang berbuat dosa, kita tidak boleh ikutan, tetapi fokus kepada perintah Tuhan. Iya, karena itu adik-adik, lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, senantiasa mengajarkan kita supaya kita tetap setia dan juga dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, bahkan orang-orang di sekitar kita, supaya hidup kita terpelihara, supaya hidup kita diberkati, supaya apa yang menjadi harapan kita, cita-cita kita nanti Tuhan kabulkan. Karena itu adik-adik, sekalipun kita beribadah lewat online, tetapi tetap setia ya, dengar-dengaran kepada Tuhan. Iya, kakak percaya bahwa adik-adik semua yang ikut ibadah online saat ini diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan tadi, dan biarlah apa yang kita lakukan senantiasa Tuhan perhitungkan. Karena itu adik-adik,
tetap setia, tetap dengar-dengaran, karena Tuhan punya janji yang luar biasa bagi setiap hambanya yang setia dan juga dengar-dengaran. Ya, demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Iya, adik-adik, meresponi pembacaan kita tadi, kita mengangkat satu lagu Bapak Nu. Mungkin adik-adik belum tahu, tetapi kita belajar bersama-sama ya. Lagu Bapak Nu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Karena itu kita mengangkat satu lagu Kasihnya Seperti Sungai sambil persembahan kita siapkan ya. Mungkin orang tua sudah menyiapkan pundi atau apapun itu, adik-adik boleh menaruhnya ya. Iya, kita mengangkat satu lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai
adik-adik, kita akan masuk di dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk senantiasa dengar-dengaran dan juga taat kepadamu ya Tuhan. Berkati kami semua, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini, menjadikan cerita Bapa Nuh sebagai contoh untuk kami tetap setia, tetap dengar-dengaran karena Tuhan pasti memelihara hidup kami. Bapa di sorga, memberkati seluruh kehidupan kami semua tanpa terkecuali, semua anak-anak sekolah minggumu dan juga kakak pengasuh di dalam setiap rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah hidup kami terpelihara dan kami terus senantiasa taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Memberkati orang tua kami di dalam setiap pekerjaan mereka masing-masing, bahkan usaha mereka, supaya lewat semuanya berkat Tuhan boleh mengalir dalam keluarga kami. Memberkati anak-anak sekolah minggumu dari rumah yang pertama sampai rumah yang terakhir. Pelihara hidup mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap setia dan juga menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, memberkati seluruh kehidupan kami. Biarlah hidup kami senantiasa berada di dalam naungan kasih Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri ini. Biarlah Tuhan, kami terus senantiasa setia beribadah kepada Tuhan, baik secara online, bahkan secara langsung di rumah Tuhan. Tuhan tetap memberkati kami semua. Persembahan yang sudah kami beri, mari Tuhan berkati. Bapa di sorga, ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami, ini syafaat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mengakhiri ibadah kita di saat ini, saya jemput adik-adik semua berdiri dan kita menyanyi dalam sikap doa. Bapa, terima kasih. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Shalom.